without you. Selamat siang, nama saya Komang Suta Palwaguna dengan nomor OKG 2015-0322-8938. Saya melakukan uji kinerja perekaman untuk video praktek pembelajaran. Ini ini adalah kartu ujian saya dengan nama Komang Suta Palwaguna. Video ini diambil pada tanggal 23 November 2020. Mohon maaf, ini bukan berarti video ini berbeda. Ini untuk menambah, karena di belakang saya ini adalah gudang yang saya mengambil untuk memblurkan di belakang. Saya menggunakan efek background yang ada di aplikasi Microsoft Teams, sehingga bisa tidak seperti ini. Tapi kalau dipergunakan namanya blur ya. Nah, ini nama saya, ini ya, dengan name tag saya dengan nama Komang Suta Palwaguna. Ya, untuk mengikuti ujian kinerja pembuatan video praktek pembelajaran pada tanggal 23 November 2020. Video ini diambil pada jam 11 WITA. Itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi pada pembelajaran pertemuan untuk materi ketiga kita. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih semangat? Masih, Pak. Semangat ya. Untuk sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengaturkan pengajar limat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, semoga kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ya. Sebelum kita melanjut ke dalam pembelajaran, kondisikan dulu tempat duduk, cari kondisi yang nyaman, yang enak. Silahkan nanti anak-anak cari kondisi yang enak, yang nyaman. Mungkin bisa bersantai di tempat yang teduh dan enak, sambil ditemani dengan makanan ataupun minuman, sehingga pembelajaran pada hari ini bisa berlangsung dengan baik dan nyaman. Ya. Dan juga Bapak ingatkan juga untuk protokol kesehatan yang selalu dianjurkan oleh pemerintah, terutama untuk kalian, karena pada masa pandemi seperti ini kalian anak-anak selalu harus menjaga kesehatan. Ya, nanti ketika anak-anak keluar kemanapun selalu menggunakan masker, dan selalu anak-anak menyediakan hand sanitizer di dalam kantong atau ya, sehingga nanti ketika anak-anak perjalanan atau dimanapun selalu bisa menjaga kesehatan dan menjaga diri dari ancaman virus. Ya, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Ya, siapa yang mau berdoa untuk hari ini? Ya, Pak. Ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita memulai berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Purnama Dewi sudah mau memimpin doa. Sebelum kita melanjutkan, kita absensi dulu untuk kehadiran anak-anak. Itu yang saya sebutkan bilang hadir ya.
open mic dan buka unmute dan bilang hadir. Mario, Mario Bro. Hadir? Hadir. Hadir. Sumayanti. Hadir. Gusti Agung Asna Anandita Putri. Hadir ya. Gusti Ayu Putu Aryani. Oh, Wiwi hadir ya. Kadek Ade Satya Prana Dewi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Made Gunawan. Hadir. Hadir. Gusti Ayu Kade Mela Jesti. Hadir, Pak. Kade Ayu Putri Maharani. Hadir, Pak. Ketut Purnama Dewi. Hadir ya. Hadir, Pak. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, apakah kalian masih ingat? Apakah anak-anak masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu mengenai sistem peradilan yang sudah kita belajarkan pada minggu lalu? Ada ingat dengan materi pembelajaran kita minggu lalu mengenai sistem peradilan? Saya, Pak, masih. Ya, silakan Purnama Dewi. Apa saja yang kemarin minggu lalu kita sudah pelajari? Makna dari lembaga peradilan. Ya, makna dari Ya, baik. Makna dari lembaga peradilan adalah lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Iya, bagus sekali Purnama Dewi. Ya, makna lembaga peradilan itu sudah sangat tepat. Selain makna lembaga peradilan, ada lagi? Ada mungkin masih ingat mengenai peran lembaga peradilan? Mulai peran lembaga peradilan? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya masih ingat. Ya, gimana Purnama Dewi mengenai peran lembaga peradilan? Peran lembaga peradilan, di mana pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Iya, betul sekali. Peran pengadilan negeri itu adalah memutuskan perkara pada tingkat pertama. Ya, berarti kan anak-anak sekalian masih ingat ya mengenai peran lembaga peradilan. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem sikap yang sesuai dengan hukum. Ya, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, nanti anak-anak akan ya, selanjutnya kita akan melanjut akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Loading, Pak, itu. Belum, Pak. Tuh. Udah, Pak, udah. Nah. Indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini, ya, itu adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Yang kedua itu menampilkan sikap yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Ya, nanti anak-anak silakan mengingat bahwa nanti indikator pencapaian ini juga akan ada di dalam modul yang Bapak share. Ya, selanjutnya sini ada tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan membaca modul, siswa dapat menampilkan 3 perilaku yang sesuai dengan hukum dengan benar. Yang kedua, dengan membaca modul, siswa dapat menampilkan 2 sikap yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya dengan benar. Ya, itu nanti yang anak-anak pelajari pada pertemuan hari ini. Ya, nanti semua tujuan pembelajaran dan indikator buat dan sudah Bapak
ditulis di dalam modul yang Bapak share. Kalian akan membacanya di sana di modul. Semua pembelajaran kita pada hari ini itu adalah adapun materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah perilaku yang sesuai dengan hukum. Yang kedua ada perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Tujuan pembelajaran dan indikator yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nanti anak-anak silakan bisa mengakses pembelajaran kita yaitu berupa e-modul, karena kita sekarang menggunakan e-modul karena masa pandemi pada saat ini. Anak-anak menggunakan e-modul sehingga pemahaman terhadap pembelajaran jadi lebih baik, lebih mudah belajar, sehingga yang pintar bisa lebih cepat, yang kurang bisa mengikuti dengan sangat baik. Ya, nanti jika ada kendala di dalam pembelajaran di dalam e-modul, nanti anak-anak bisa menghubungi Bapak lewat WA, bisa juga lewat chat di dalam Microsoft Teams. Ya, nanti anak-anak bisa mengakses e-modul di halaman pos general di kelas. Bapak sudah share untuk pertemuan hari ini, Bapak sudah share e-modul untuk hari ini. Nah, nanti silakan anak-anak bisa akses, bisa langsung membuka e-modul di dalam Microsoft Teams. Nah, ada yang tanyakan anak-anak mengenai e-modul, mengenai pengaksesan e-modul? Sudah jelas? Ada yang tanyakan? Sudah? Tidak? Oke. Tidak, Pak. Tidak, ya. Bagaimana anak-anak mengenai modul? Apa ada masalah? Semua bisa dimengerti? Jelas? Jelas. Jelas? Oke. Nanti silakan diakses e-modulnya ya. Setelah diakses, nanti silakan kalian kerjakan semua e-modul, semua tahapan-tahapan dalam e-modul. Sana sudah ada petunjuk. Nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan halaman yang ada di modul, pelajari dulu materinya. Setelah pelajari materi, nanti anak-anak bisa langsung mengerjakan tugas. Di sana ada tugas 3.2, di sana berupa video. Nah, nanti kalian bisa akses videonya. Ya, videonya nanti nanti anak-anak bisa akses di dalam modul, itu ada link YouTube. Nah, silahkan disimak videonya, itu durasinya ada 9 menit. Nah, nanti silahkan ya diakses videonya, sehingga kalian bisa mengerjakan tugas. Anak-anak bisa mengerjakan tugas 3.2 dengan memahami video yang sudah anak-anak lihat. Ya, mungkin itu aja. Nanti silahkan nanti anak-anak kerjakan. Waktu pengerjaan itu ada 40 menit. Nah, setelah 40 menit kita kembali lagi dan kita akan membahas hasil kerja anak-anak mengenai tugas dan juga evaluasi yang sudah anak-anak kerjakan. Ya, silakan anak-anak kerjakan. Nanti kita kembali lagi. Waktunya 40 menit. Jika ada kendala, silakan anak-anak hubungi Bapak lewat chat, WA boleh, Microsoft Teams juga boleh. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah, semua bisa berjalan dengan lancar, sehingga anak-anak bisa mengerjakan dengan serius dan cermat. Silakan anak-anak kerjakan.
Hidup adalah mengenai mengejar mimpi dan dinikmati. Namun, seringkali yang menjadi rintangan adalah peraturan. Seperti kata bokap gue, peraturan dibuat supaya manusia tidak saling merugikan. Jadi gue mengambil kesimpulan, selama nggak merugikan orang lain, nggak masalah untuk sedikit melanggar peraturan. Setidaknya prinsip ini yang gue pegang. Ini kan kita mau muter balik. Kalau belok kanan dulu baru muter balik di sana, itu terlalu jauh. Bisa hilang 5 menit. Jadi, yang harus kita lakukan adalah perhatikan sekitar. Aman, Kak. Oke ya, tancap. Lalu lintas Jakarta itu nyebelin, terutama bagi orang yang setiap hari dituntut untuk tepat waktu. Gimana sih mas, telat banget. Nggak lihat orang-orang udah pingsan, makanannya nggak datang-datang. Maaf ya mbak, besok nggak telat lagi deh. Kak, gantian ya aku yang nyetir. Oke. Sip. Bokap gue bilang, peraturan di jalan itu dibuat supaya keadaan jadi teratur dan orang-orang gak saling merugikan. Tapi tanpa melanggar peraturan aja jalan di Jakarta udah gak teratur. Kamu lihat lampu merah jalur itu? Nah, habis jalur itu jalan, itu giliran kita. Jadi waktu lampu hijau itu berubah jadi merah, kita langsung tancap gas. Lumayan, hemat beberapa detik. Ya. Kesimpulannya, selama gue nggak merugikan orang lain dan nggak ketahuan, sah-sah aja melanggar peraturan. Toh nggak ada yang dirugikan. Lagi pula, gue nggak sendirian. Nah, ini kita belok kiri aja. Kan tandanya nggak boleh belok kiri, Kak. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya kanan itu bedanya 10 menit. Kiri aja nggak apa-apa, oke? Jangan takut, kita drama. Selamat siang mas, bisa saya lihat surat-suratnya? Pak, kakak saya tiba-tiba kesurupan, Pak. Bapak tahu nggak rumah dukun terdekat di mana? Kalau rumah dukun terdekat saya tidak tahu mas. Di sana sedang ada yang syuting uji nyali. Lebih baik mas ke sana aja deh. Siapa tahu ada yang bisa bantu. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Hidup itu yang penting harus smart. Kalau kakak sih pertama pengennya punya mobil, ibu sama bapak bisa pensiun, dan catering kita bisa masuk hotel-hotel besar. Kalau kamu cita-citanya apa? Ya punya motor baru dulu lah, Kak. Biar aku bisa nganter-nganter juga, bantuin catering. Kan kita udah ada komplain gara-gara nganternya telat. Ntar langganan kita hilang lagi. Rama, tatap mata bapak. Tatap mata bapak. Bapak mau bilang sama kamu. Selamat ulang tahun Rama sayang. Jangan lupa bantu antar catering ya. Terbaru. Ben, Kak, hari ini kita nganternya pakai motor yang ini ya. Kamu kan belum punya SIM. Iya, besok kita bikin SIM.
Daripada diliatin doang, kemudian jemput bapak ibu yuk. Plat nomornya kan belum ada, Kak. Peraturan memang sering membuat hidup lebih sulit. Tapi namanya hidup, kita harus lebih pintar dari peraturan yang ada. Hembus angin bertiup, jalan yang kulewati, kehidupanku. Kalau kita udah sampai sana, ibu sama bapak pasti nggak bakalan marah. Lagian dengan kita jemput mereka itu jauh lebih murah daripada mereka naik taksi. Balapan yuk. Boleh. Tapi aku berangkat duluan ya. Kan kakak lebih jago nyetirnya. Oke, kakak berangkat 5 menit setelah kamu jalan. Kalau kamu yang pakai motor baru sampai kalah, mendingan tuker aja sama motor butut ini. Gimana? Ayo. Kamu udah sampai, Bu? Reza, kamu yang minta Rama kemari. Iya. Dia sekarang di rumah sakit. Taksi! Taksi! Dia menerobos pintu kereta api, Pak. Kebetulan kami sedang patroli. Gue selalu melihat kalau peraturan adalah sesuatu yang membatasi, terutama di jalan. Dan gue selalu berpikir bagaimana cara keluar dari batasan yang ada. Dan gue pikir gue pinter. Ternyata gue salah. Makasih ya. Tumben. Biasa berdua. Enggak. Sekarang sendiri.
anak-anak, setelah tadi kalian sudah anak-anak mengerjakan tugas yang ada di e-modul, itu tugas 3.2 dan juga evaluasi. Juga Bapak sudah memberikan feedback dengan tugas yang kalian lakukan. Di sana sudah ada banyak sekali tanggapan mengenai itu yang buat, ada yang menanggapi video cerdas melanggar itu, bagus sekali argumentasi anak-anak mengenai video itu. Bagus sekali, ada yang menjawab yang panjang seperti Krisna tadi, jawabannya panjang sekali, detail sekali. Bapak baca itu bagus sekali jawabannya. Bapak juga sudah berikan feedback mengenai tanggapan dan juga hasil kerja anak-anak. Selanjutnya untuk evaluasi, ada beberapa yang belum, mungkin karena mungkin waktu ya, sehingga evaluasinya belum finish. Mungkin ada beberapa yang belum, mungkin masih mengerjakan. Nanti bisa langsung diselesaikan, jika sudah selesai langsung di submit, sehingga hasilnya bisa langsung keluar, sehingga kita bisa mengetahui bahwa sekarang bagaimana hasil pemahaman kalian mengenai e-modul. Baik, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini mengenai sikap yang sesuai dengan hukum dan sikap yang tidak sesuai dengan hukum beserta sanksinya, ada yang mau menyimpulkan dari anak-anak dulu mengenai sikap yang sesuai dengan hukum dan sikap yang tidak sesuai dengan hukum? Silakan, siapa yang mau untuk menyimpulkan terlebih dahulu sebelum Bapak yang akan memberikan penyimpulan juga? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan untuk pertemuan kita hari ini? Yang telah saya pelajari hari ini adalah sikap yang sesuai dengan hukum, yakni jika kita mentaati hukum, kita akan disegani oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Pak. Terima kasih Mario atas kesimpulannya. Sama-sama. Ya, betul sekali yang Mario bilang. Jika kita sudah sadar dengan hukum, berarti tidak ada ketersinggungan dengan orang lain. Ya, kalau kita melanggar hukum, pasti ada yang namanya ketersinggungan. Apalagi contohnya kalau kita berkendara di jalan raya. Kalau kita tidak mentaati hukum, tidak berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai jalan. Harusnya kita berjalan di sisi kiri, anak-anak berjalan di sisi kanan. Nah, itu pasti menyinggung orang lain, membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri sendiri. Ya, kalau kita sudah mentaati hukum, pasti semua akan berjalan dengan baik. Oke. Apalagi yang kita pelajari hari ini selain sikap yang sesuai dengan hukum, ada lagi yaitu siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Krisna. Apa saja? Kita juga sudah mempelajari sikap yang bertentangan dengan hukum dan sanksinya. Seperti ketika kita melakukan kejahatan seperti mencuri akan dikenakan sanksi pidana berupa sanksi penjara. Ya, tepat sekali Krisna. Terima kasih jawabannya Krisna, bagus sekali jawabannya. Ya, benar. Kalau kita sudah sikap kita itu yang tidak sesuai dengan hukum, seperti mencuri, pasti dikenakan sanksi berupa sanksi pidana penjara. Ya, banyak kasus-kasus yang kita perilaku kita sehari-hari yang sebenarnya melanggar hukum. Ya, mungkin anak-anak sering melakukannya. Jika anak-anak kadang Pak lihat berkendara tidak menggunakan helm. Nah, itu mohon pada anak-anak kalau berkendara mengendarai sepeda motor, ingat mempergunakan helm, ya, sehingga aman dan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Ya, selanjutnya selain menggunakan helm juga kalian kalau bisa berkendara itu mentaati aturan yang ada. Ya, contoh sering sekali terjadi di
kecelakaan di lalu lintas itu gara-gara kelalaian dari pengendara. Kesalahan fatal yang dilakukan yaitu adalah ketika kalian berbelok itu tidak menghidupkan sein. Nah, berbelok langsung tanpa menghidupkan sein itu berbahaya. Ya, belum memberikan tanda kalian berbelok, yang di belakang belum menyadari kalian berbelok, itu berbahaya nanti. Ya, kalau bisa, bukan kalau bisa, kalian harus mempergunakan kelengkapan di sepeda motor. Fungsinya itu harus kalian ketahui. Ya, menggunakan sein ketika berbelok itu wajib. Ya, dimanapun. Nah, itu ingat dalam berkendara. Ya. Baik, selain itu mungkin dari simpulan kalian itu sudah sangat bagus. Berarti selama pembelajaran ini kalian sudah sudah paham dan sudah bisa memahami modul yang saya berikan. Dan kalian juga anak-anak sudah cerdas-cerdas, ya, cerdas-cerdas dalam memahami modul. Walaupun ada beberapa tadi yang kebingungan mungkin dalam pembuatan tugas, dalam memahami soal, itu ada beberapa yang bertanya dengan Bapak mengenai maksud dari soal, ada yang bertanya mengenai link, ya, mungkin itu masih ada miss mungkin, ya, nanti bisa diperbaiki, dan sudah tadi Bapak perbaiki, kendala-kendalanya sudah diatasi sehingga pembelajaran pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya, ini adalah pembelajaran terakhir. Nanti kalian akan bertemu dengan penilaian akhir semester. Ini pembelajaran terakhir. Nanti kita akan bertemu selanjutnya, itu kegiatan penilaian akhir semester. Nanti penilaian akhir semester itu dilakukan secara daring lewat Microsoft Teams. Nanti silakan dipersiapkan untuk ulangannya. Untuk materi ulangannya itu adalah materi dari bab 1, 2, dan 3. Ya, nanti silahkan kalian pelajari lagi tugas-tugas yang sudah Bapak kasih. Silahkan nanti anak-anak pelajari lagi tugas-tugas yang sudah Bapak kasih untuk persiapan ulangan akhir semester. Baik, itu saja untuk hari ini. Manfaat untuk pembelajaran hari ini mengenai materi itu sudah sangat bagus sekali, ya. Kalian bisa mengaplikasikan pembelajaran kita pada hari ini mengenai sikap yang sesuai dengan hukum dan sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Nanti anak-anak bisa mengetahui mana yang sesuai, mana yang tidak. Nanti anak-anak bisa langsung aplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Ya, itu akan sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak, di mana dengan mentaati hukum, di sanksi yang melanggar hukum itu sudah dijelaskan. Nanti ada beberapa sanksi hukum, ada sanksi sosial, ada sanksi agama. Nah, itu kalian ingat dan kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Itu sangat bermanfaat sekali materi kita hari ini untuk kehidupan kalian sehari-hari. Baik, karena tadi kita sudah memulainya dengan doa, kita akhiri juga pembelajaran hari ini dengan doa. Ya. Baik, siapa yang mau memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Krisna atas mau memimpin doa untuk hari ini. Ya, silakan nanti anak-anak persiapkan diri untuk penilaian akhir semester. Untuk penilaian akhir semesternya akan dilakukan selama 1 minggu secara daring. Mohon dicermati jadwalnya dengan baik. Jika ada kendala langsung hubungi pihak sekolah, pihak guru mata pelajaran terlebih dahulu dan wali kelas. Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih, selamat siang. Siang. Terima kasih anak-anak.